Ya, selamat siang. Sampai ketemu lagi kita di acara Progressive Weekend setiap hari Sabtu seperti biasa dari Indonesian Progressive Society akan menampilkan karya-karya progresif ya. Kali ini seperti biasa dengan penyiar Anda Rikon selalu ada tema ya. Sebelumnya saya mau minta maaf karena minggu lalu kosong, nggak ada siaran. Itu sebenarnya jadwal saya. Udah ada yang protes sih lewat FB, kenapa nggak datang kosong. Oke, untuk kali ini saya baru sendirian di sini, teman-teman masih di jalan macet. Ada sebuah tema yang mungkin agak kejutan ya, mungkin buat beberapa penggemar progresif tidak menyangka ada tema seperti ini. Yang tema yang akan saya sampaikan adalah seorang musisi Indonesia yang mungkin tidak banyak dianggap sebagai musisi progresif. Musisi ini masa edarnya dari tahun akhir 60-an sampai tahun 80-an. Kemudian dia meninggal di tahun 90-an kalau nggak salah. Seseorang bernama Gombloh. Ya, mungkin agak heran nih dengar nama sebut Gombloh kok progresif. Nah, kalau kita simak karya-karya Gombloh di tahun 60-an akhir dan awal 70-an, terasa sekali bahwa Gombloh itu adalah seorang progresif, baik dari segi komposisi musik maupun terutama lirik-liriknya yang benar-benar progresif. Mau dengar seperti apa, kita putar dulu yang pertama dari album Nadia dan Atmosfer. Ini sebenarnya karya dia di tahun 69 tapi baru dirilis tahun 78. Sebuah lagu yang berlirik patriotisme, merah putih bersilang di mukaku. Angin laut tampar lembut, terasa dingin di kuduku. Burung cambar samar halus, fata morgana di dapangku. Senyum perawan, tipis berawan, tempel di pelupuk mata kananku. Yang santi, yang santi, yang santi, yang santi. Bara api rasa kering, lapisan panas di keningku. Prostitusi, caci maki, budaya lewat di kotaku. Bersimpang siur, dada berdebur, tempel di pelupuk mata kiriku. Yang santi, yang santi, yang santi, yang santi. Hei bayi telanjang bersimbah tawa,
bersimbah teluh. Hei hei pedang telanjang bersimbah darah, bersimbah teluh. Pejaman menjadi seling-seling, mereka berarah budi menurut. Bulu berbelut saling menggiling, bulu mengguru dunia berpadu. Pararap 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 papap, pararap 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 papap, pararap 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 papap, pararap 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 papap. Oleh damai desa, ramai kota, saling pakun menyeluruh. Kuncup tebu, asam arang, saling berjanji memadu. Lestari alam, ciptaan satu, tempel di kedua mata batinku. Yang santi, yang santi, yang santi, yang santi. Ya, itulah Merah Putih Bersilang di Mukaku, diambil dari album Nadia dan Atmosfer dari tahun rilis 78. Tapi ini karya sesungguhnya kalau nggak salah di sebelum tahun 70 ya, 69 gitu. Saya sudah kedatangan tamu nih, pakar juga mengenai pergomblohan istilahnya. Bung Oni. Selamat siang. Oke, selamat siang. Apa namanya? Sobat RPK. Sebenarnya saya bukan pakar, tadi mungkin perlu dikoreksi dikit. Sebenarnya saya cuma penikmat aja. Jadi apa aja yang kira-kira enak didengar lah gitu ya. Nah ini kebetulan Gombloh ini termasuk ya favorit saya lah gitu. Ini sejak awal ya dengar Gombloh ya? Awal sekali sebenarnya enggak ya. Cuma
saya mulai tertarik sebenarnya barangkali seperti teman-teman juga kali ya, artinya dengar kebiar-kebiar lagu yang demikian megah gitu ya. Terus wah ini siapa ya yang ini gitu ya penciptanya, kemudian ya pengen tahu latar belakangnya. Terus saya ini kayaknya wah Mas Gombloh nih rupanya. Ya, ternyata awal-awal ya betul. Nah, kalau progresif, kilas balik ke belakang ternyata di awal-awal karyanya Mas Gombloh nih termasuk yang luar biasa lah. Malah kalau menurut saya mengarah ke progresif ya. Nah, bahkan gitu. Kalau kita lihat band seperti Faris dulu dianggap salah satu elemen progresif, Gombloh ini lebih progresif ya, baik dari segi musik maupun lirik. Terutama lirik-liriknya yang bahkan dia menyelipkan unsur-unsur ilmu fisika dan kimia dalam karya-karyanya. Nanti akan kita bahas, mungkin 2 orang lagi belum datang yang lebih pakar ya, yang memiliki Facebook community Memories of Gombloh ya. Di situ lengkap semua karya-karya. Juru kunci Memories of Gombloh ya barangkali kalau. Oke, mungkin langsung ke album lagu kedua dari album Nadia dan Atmosfer. Masih ya, ini dari album yang sangat progresif ini dengan judul yang sama, Nadia dan Atmosfer. Berasap terlepas bintang berekor, hempasan angin barat di tengah udaran bintang tersirat kerlip meteor, atmosfer memberat. Nadia terlelap di kumparan gelap, lingkaran hamparan pengantar terselubung. Entakan paras terbukan hadap, di tengah ribuan rumus terselip sebuah etik lampiran bercanda. Di tengah timbunan kamus terselip sebuah fisik irama senada. Nadia berontak, frekuensi menghentak, mempatah arahkan selubung yang merajut. Pancarkan sinar, timbulkan getar, Nadia berkehendak dengan dirinya, lepaskan rantai, gerakan desain. Nadia berteriak pada dirinya, putuskan biru, putihkan malu. Nadia menggelar
telaga galak. Tanggalkan pakaian berkat yang mengikat. Di tengah gemuruh peradaban, Nadia berkata, Kebebasan naluriah, 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 naluriah. Ya, Nadia dan Atmosfer ya dari tahun 78, tapi sebenarnya karya ini sudah dibuat oleh Gombloh di akhir tahun 70-an, mungkin tahun 69 70 ya. Nadia dan Atmosfer ini sebenarnya bercerita tentang apa ya? Apa ya, kalau Nadia atmosfer ini ya bahasa apa namanya? Kayak spesies itu ya. Iya. Oh. Kalau dari musiknya sendiri, kalau Bung Oni ngelihatnya ada unsur-unsur mana saja dari progresif? Kalau saya masih yang ketangkap yang paling jelas yang paling depan mungkin ini folk ya, folk. Ya, folk kayak seperti mungkin apa ya? Betul ya. Nah. Tapi ada unsur-unsur psychedelic mungkin dari apa? Nanti di beberapa lagu ada yang terpengaruh oleh Pink Floyd juga. Kelihatannya seperti gitu. Wah, ini kalau udah mau nambah ke area Pink Floyd ini mesti ada pakarnya nih. Pakarnya belum datang ya, macet di jalan ya. Tapi secara umum ya, apa namanya, kalau menurut saya Gombloh ini kuat di lirik ya. Ya betul. Nah, di lirik Betul kan sekali ya. kemudian ada Kalau beberapa kita instrumen juga. perhatikan ya dari tadi lagu yang pertama Merah Putih Bersilang di Mukaku, mungkin banyak juga unsur-unsur kritik pada negara ini mengenai situasi negara yang pada saat itu dia tahun 70-an sudah melakukan membuat lirik seperti itu yang masih relevan sampai saat ini kira-kira. Benar. Bahkan ada seorang pakar musikolog dari Amerika kalau nggak salah ya. Waktu itu dia pernah bikin kajian bahwa Gombloh ini termasuk masternya untuk kritik sosial gitu. Ingat saya, cuman saya nggak ingat persis tuh siapa dia. Oke, Gitu. mungkin kalau kita bandingkan dengan musisi-musisi lain ya, seperti yang melakukan kritik sosial, ada Iwan Fals, ada Doel Sumbang, mungkin ada Ebit G. Ade. Kayaknya terasa Gombloh tuh beda ya, jadi lebih mendalam ya. Dia nggak sekedar ngomong gitu, nggak sekedar teriak. Benar. Pemilihan kata-katanya juga kalau saya perhatikan benar-benar sangat puitis dan mengandung makna yang ini ya, yang dalam lah. Jadi, Betul. Dan kalau saya pernah sebutkan juga tadi beberapa liriknya juga dari ilmu fisika dan kimia tuh ada dimasukkan juga dalam lirik-lirik lagu dia beberapa ya. Jadi ternyata Gombloh tuh nggak istilahnya isi kepalanya nggak seperti penampilannya yang mungkin orang ngelihat. Penampilannya seperti orang biasa ya, kampungan mungkin gitu. Tapi ternyata karya-karya terutama yang terlihat dari liriknya itu sangat luar biasa. Ya memang don't judge book by cover. Ya, betul. Kayak Mas Tukul aja. Oke, mungkin lagu berikutnya nih akan bisa menjelaskan lagi lirik-lirik Gombloh dengan unsur-unsur fisika berjudul Dimensi Antar Ruang. Kelilingku pohon bagai berwarna kelabu. Aku heran senja mendadak bisu. Tak ada suara jengkrik bernyanyi, tak ada kelelawar berbunyi. Terasa hanya angin tanda kehidupan. Lapatku dengar suara aneh, bagai suara musik campur dengung lebah. Ku cari di antara cendawan, ku cari di antara bebatuan. Kian lama, kian keras, kiranya datang dari atasku.
bulan bersinar melayang turun, besar bentuknya berwarna perak. Pantulan sindangnya silokan mataku, kucubit lenganku karena ku takut bermimpi. Tak lagi sempat tutup mulutku, turun makhluk manusia kristal, memandangku sekejap menyelidip, balik ke muda perak dan Berangkat. Tiba ku ingat berita di koran, cerita tentang makhluk angkasa. Ku pikir dulu hanya bualan saja. Aku hanya sedikit menyesal, datang perginya terlalu cepat, sehingga aku tak bisa bertanya. Apakah negara di sana berbentuk republik? Apakah di sana ada komersialisasi? Apakah di sana demonstrasi? Apakah di sana ada demokrasi? Apakah di sana ada prostitusi? Yang terang negaraku adalah negara republik. Dan aku bangga padanya. Dan aku bangga padanya. Dan aku bangga, aku cinta. Ya, masih di Progressive Weekend bersama saya Rikon dan ditemani Bung Oni. Temanya tentang Gombloh in Prog. Ya, kita baca dulu SMS ya. Dari Ramariot di Pangkalan Jati. Ini pendengar setia ya, selalu ngirim SMS. Hai Om Andi Julias, wah salah nih, bukan Andi Julias tapi Rikon dan Oni. Salam IPS ya. Wow, Gombloh, ternyata lagu beliau ada unsur progresifnya. Baru tahu saya nih. Lokal siapa lagi Om? Hanya Gombloh ya. Khusus hari ini memang satu tema. Banyak sekali karya-karya Gombloh, ada 18 album. Kalau dipilih-pilih, saya milih 12 lagu. Ternyata masih kurang sebenarnya. Mestinya ada yang part 2 nanti. Benar. Oke, makasih. Mudah-mudahan Ramariot senang dengan tema ini dan bisa mengeksplor lebih jauh tentang progresivitas. Maksudnya lokal siapa Om itu maksudnya sekarang ini yang mau diputar gitu ya? Iya, betul. Oke, kalau itu benar memang. Tapi Kemudian kalau, dari Andi di perapatan tugas Pulau Gadung. Wah, selamat siang. Oh, Daeng Andi. Saya senang juga nih Bang sama lagu-lagunya almarhum Gombloh, apalagi sama lagu yang berjudul Selamat Pagi Kotaku. Ya, itu album apa ya? Selamat Pagi Kotaku. Mungkin nanti pakar-pakar yang lain akan menjelaskan. Kebetulan saya nggak begitu hafal ya lagu-lagunya Gombloh. Tadi lagu yang kita putar di segmen pertama tadi ada dari Nadia dan Atmosfer. Merah Putih Bersilang di Mukaku, Nadia dan Atmosfer dan Dimensi Antar Ruang. Kalau Dimensi Antar Ruang tuh tadi saya pikir mungkin lebih banyak ke arah fisika, ternyata malah tentang kebanggaan terhadap Indonesia ya. Republik Indonesia, apakah negara ini masih republik? Mungkin Gombloh ngelihat walaupun negara republik kok masih seperti ada kesan seorang presiden ini seperti raja gitu. Mungkin pada saat itu ya kekuasaan terlalu kuat dari seorang pemimpin kita waktu itu. Ya memang apa namanya seorang progresif itu kan berpikirnya out of the box ya. Ya betul. Artinya kalau sekarang lagi kondisi apa tapi dia udah selangkah atau 2 langkah atau berapa langkah ke belakang gitu. Oke. Wah ini kayaknya ada ya, istimewa nih. Betul. Jadi pakar Gomblohnya udah datang satu ya menambahkan. Selamat siang Bung Arif. Selamat siang. Ya. Maaf nih tadi Macet banget. ya. Tapi biar minum-minum dulu lah, biar ngopi-ngopi dulu. Oke. Keluar itu pagar udah macet. Oke, mungkin masih kita akan putar dulu lagu ya. Ada masih dari album Nadia dan Atmosfer berjudul Hijau Mencekam.
juta tahun sesudah Masehi, kota-kota tumbuh bagai rumput bersemi, mencakar langit berlomba dengan statistik kelahiran. Taman-taman tersingkir oleh kepadatan insan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tak ada tempat ruang bagi tumbuhan, digantikan oleh gedung-gedung menebar. Orang tak lagi melihat matahari terbenam. Orang tak lagi melihat matahari terbit, hanya melihat surya tengah hari terhalang oleh gedung menjulang. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Orang rindu pada pantai, Akan rindu pada kembang, keindahannya gagah. orang rindu pada kambing, Orang akan rindu pada anjing, menjadi barang purbakala. semua sumber air ditutup. Orang berjalan buka bertopeng, takut hama dan polusi. Insan-insan akan tinggal berdesakan, plankton-plankton habis dimakan zaman. Kebutuhan bumi dipenuhi dengan kalengan, entah berupa benda padat, entah berupa cairan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Zaman itu manusia makin
angin serapan. Siapa kuat, dialah yang jadi pemenang. Dengan bantuan ilmu pengetahuan, tanpa mengingat akan alam. Ya Tuhan, ampuni mereka, semoga tak terjadi. Di negeriku, di negeriku, di negeriku, di negeriku. Ya, itu tadi Hijau Mencekam, masih dari album Nadia dan Atmosfer di tahun 78. Mungkin kita akan membahas dari 4 lagu yang sudah diputar dari album Nadia dan Atmosfer. Kebetulan pakarnya sudah bisa berbicara. Silakan Bung Arif mengenai yang sudah diputar tadi ya. Pakar apaan sih? Oke, mungkin lagu pertama Merah Putih Bersilang di Mukaku. Ini Ya, merah putih bersilang di mukaku itu Gombloh berbicara tentang merah putihnya negeri ini. Jadi dia kontradiksi yang terjadi di negeri ini itu dia terima apa aja, nerimo lah istilahnya. Ya kalau kita lihat misalnya liriknya apa, bayi bersimbah tawa bersimbah peluh, tapi di balik itu pedang bersimbah darah dan bersimbah keluh dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan apa ya? Potret negeri pada saat itu ya mungkin ya. Potret negeri saat itu. Jadi kontradiksi antara ya ketimpangan karya miskin, mungkin ketidakadilan ya. Ketidakadilan dan Oke, jadi masih relevan ya sampai sekarang ya. sampai sekarang. Oke, kemudian untuk Nadia dan Atmosfer. Nah, Nadia Atmosfer ini agak science fiction ya. Jadi mungkin banyak yang udah sering dengar, tapi apa sih Nadia itu apakah anaknya Pak Joni gitu. Iya. Tapi sebetulnya ini ada korelasinya sama apa ya? Sebetulnya Nadia ini adalah spesiesnya bukan manusia. Kalau kita lihat apa dengar liriknya, itu kan kita bicara soal meteor, soal ruang angkasa dan lain sebagainya. Nah, ini ada kaitannya dengan cerita bahwa ada cerita Nadia itu adalah spesies dari nebula M78 kalau nggak salah. Nebula Messier 78. Itu semacam apa? Nggak tahu galaksi nebula itu di luar angkasa sana lah. Pokoknya saya nggak tahu deh. Pokoknya di sana itu ada nebula M78 namanya. Messier 78 ditemukan oleh siapa? Oke, Oleh ilmuwan lah. Ilmuwan, Nah, ya. itu ini sebenarnya science fiction, tapi nebula itu ada. Jadi Nadia itu adalah makhluk angkasa yang turun ke bumi. Oh, oke. Dia tuh ras dari makhluk ruang angkasa yang turun ke bumi yang Extraterrestrial ya. iya. Nah, dan dia hidup di kalangan manusia bumi. Nah, kalau kita lihat di situ kan sebetulnya dia itu punya apa ya, keistimewaan. Dia itu punya apa, batu permata yang sakti yang bisa membuat laut jadi biru dan lain sebagainya itu. Nah, itu batu permata itu jadi rebutan sehingga dia lari ke sana kemarin. Akhirnya jadi rebutan para itu, akhirnya membuat karakter dia jadi apa istilahnya jadi antisosial, jadi apa pemurung dan apa bukan pemurung ya, apa istilahnya jadi galak gitu lah. Ya. Ini cerita fiksi ya dari dia ya. Cerita fiksi. Sebenarnya ada apa ya? Itu influence dari Jules Verne juga ya, itu loh. Jadi Doesn't Leak Under the Sea itu loh. Jadi ini seperti science fictionnya era versi Gombloh ya. Iya lah, itu kita nggak pernah terbayang bahwa lagi itu tuh terlalu jauh ke nebula sana, itu nggak tahu di jaraknya. Jadi jaraknya 16.000 tahun cahaya. Mungkin kira-kira kalau kita pikir kebanyakan lirik-lirik musisi Indonesia pas masa itu, apalagi masa sekarang gitu, yang begitu dangkalnya, tapi Gombloh udah bisa bikin yang demikian. Ya begitulah. Science fiction gitu kira-kira.
Kalau dimensi antar ruang ini tadi saya sempat katakan bahwa ini lagu banyak unsur fisikanya, ternyata setelah didengar itu tentang patriotisme juga. Nah, patriotisme itu membandingkan negara kita dengan negara di luar angkasa Wah, sana. tadi sebetulnya. disebutkan apakah negara ini masih republik? Apakah mungkin karena waktu saat itu begitu kuatnya kekuasaan kepimpinan negara seperti kerajaan istilahnya, makanya dia mengatakan apakah negara ini masih republik gitu. Apakah di sana tuh ada prostitusi, ada apa demonstrasi, demokrasi? Oke. Ya tapi yang jelas dia tetap cinta Indonesia Iya, gitu loh. betul, Apapun betul. bentuknya Apapun negara, kritik apapun dia, bentuknya ya. negara Iya, ini, betul. dia tetap cinta Indonesia. Itulah nasionalisme Gombloh yang Berarti tidak luar bisa biasa kita tinggi. Betul. bantah lagi. Betul. Jadi kira-kira mungkin kalau di saat ini cuman di kalangan sepak bola aja tuh nasionalisme itu masih ada. Walaupun PSSI kalah mulu kita tetap membela Indonesia kan. Bonek. Kalau PSSI main masih rame, malah kalah mulu gitu kan. Iya. Tapi di bidang lain mungkin enggak gitu ya. Oke, kalau hijau mencekam nih terakhir yang kita putar Hijau terakhir. Mencekam itu kan Gombloh tuh terlalu maju gitu loh. Kalau zaman Pak Harto dulu itu kan cuman replita doang kan, rencana pembangunan 5 tahun, ya kan? Nah, kalau orang Jepang sendiri itu pemikirannya cuma sebatas 10 tahun ke depan. Oke. Nah, itu menurut pengetahuan saya. Iya. Nah, tapi Gombloh itu udah mikirkan 1 juta tahun sesudah Masehi. Nah, itu udah melampaui batas. Jadi terlalu jauh itu pemikiran Gombloh. Jadi bagaimana saat itu dia udah terpikir bahwa orang jalan muka bertopeng dengan karena takut seperti dia hama dan katakan polusi dan betul. sebagainya. Ada pencakar langit yang tumbuh pesat ya, taman-taman tersingkir dari kepadatan insan. Padahal waktu itu kan isu-isu seperti itu belum ada lah, tahun begitu banyak ya. 70-an itu. Tahun 70-an mungkin masih belum seperti sekarang ya. Iya. Taman digusur oleh gedungnya belum seperti saat sampai- ini gitu. Sumber air berkurang ya kan. Sumber air ditutup. Jadi ada pencemaran lingkungan pun sudah dia pikirkan saat itu ya. Ya, bahkan anjing pun sudah tidak ada sehingga orang rindu akan anjing dan sebagainya. Itu terlalu maju. Itu bukan ini hijau mencekam itu bukan militerisme Soeharto gitu kayak macam diktatorisme apa gitu, bukan itu Mas. Loh, Gombloh tuh nggak mau tahu soal Soeharto kok. Oh gitu ya, wah luar Iya. biasa ya. Bahkan dia nulis lagu Bung Karno aja disingkat BK ya, mungkin karena dia nggak mau berurusan sama Soeharto gitu. Soalnya kalau ditulis Bung Karno mesti dicekal dia. Ya, zaman Saat itu fobia ya dengan Bung Karno. Oke, mungkin langsung ke track berikutnya. Ini dari album Mawar Desa. Ini masih di tahun yang sama ya, tahun 78. Tahun 78. Sebuah lagu berjudul Sasana Santi Antropologi. Rumah itu terletak di tengah kota, pucat putih menghadap ke utara. Dengan membayar beberapa mata uang, orang dapat menjenguk sejarahnya. Melihat fosil binatang dan manusia yang hidup beberapa zaman sebelumnya. Rumah itu terletak di tengah kota. Di situ berkumpul penabur bakal lapar, kucing yang hidup di taman kita. Mungkin juga kecoak di dalamnya. Begitu tertulis di dalam sejarah, fakta yang menjadi kenyataan.
fosil peminta-minta diketemukan dekat galian pita. Mungkin juga fosil dari kita. menghadap ke utara. Tertulis tahun itu 1 juta sesudah kita. Sesudah kita. Barusan berakhir Sasana Santi Antropologi dari tahun 78 dari album Mawar Desa. Ya, kita kedatangan lagi seorang pakar pergomblohan, Bung Pandu Ganesha. Selamat siang, Bung Pandu. Ya, selamat siang juga para pendengar RPK yang budiman penggemar prog rock. Ya, tadi udah kita simak ya, dari pertama dari album Nadia dan Atmosfer ada 4 lagu, kemudian terakhir dari Mawar Desa, Sasana Santi Antropologi. Kalau kita lihat dari yang sudah diputar ini, menurut Pak Pandu, elemen-elemen progresifnya Gombloh itu dari segi apa, Pak? Ya, saya pikir ya kalau ada skala 0 sampai 100, progresifnya misalkanlah merah putih itu ya, itu 101 itu, lebih dari progresif. Karena ya kalau kita eja satu persatu dari segi bentuk musik, kemudian melodinya sendiri, nada ya, aransemen, termasuk liriknya. Liriknya juga prog gitu. Artinya sama sekali di luar kaidah-kaidah yang biasa berlaku baik dalam musik rock maupun dalam musik prog gitu. Apalagi saat itu ya, yang mungkin makin ke belakang musik Indonesia liriknya semakin dangkal gitu ya. Kalau kita lihat simak Gombloh itu rasanya jauh sekali berbeda. Itu dia, dan temanya bisa bermacam-macam yang tidak pernah kita bayangkan, termasuk lagu yang baru kita dengar tadi ya, cerita tentang museum itu. Mana ada lagu pop di luar negeri pun, dalam bahasa Inggris pun ya jarang lah orang bicara tentang museum, sesuatu tentang masa depan gitu. Tetapi Gombloh ini tahu-tahu nyelonong ngomong tentang apa fosil sejuta tahun sesudah Masehi, itu kan luar biasa itu imajinasinya itu. Itu nyambung dari tadi lagu Hijau Mencekam, itu juga 1 juta tahun sesudah Masehi. Jadi itu nyambung. Kalau yang Hijau Mencekam tadi itu bicara tentang kondisi yang udah lingkungan ya, kondisi lingkungan yang udah istilahnya gelap dengan matahari. Nah, ada bikin museum ya, itu tadi Sasana Santi Antropologi. Oke, mungkin kalau kita perhatikan lirik-liriknya Gombloh demikian kompleks dan yang tidak terpikirkan oleh musisi lain saat itu. Sebenarnya dia pendidikannya sampai di mana sih Gombloh ini?
Ya, kalau pendidikan formal barangkali dia 2 semester ITS itu udah lebih dari cukup barangkali. Karena sebagai seorang seniman yang tidak akan bisa terikat dengan suatu tatanan akademis ya. Itu dua semester bagi saya udah hebat tuh ya. Udah hebat kalau dia bisa bertahan setahun itu. Itu tapi sebetulnya kalau menurut cerita sih dia sekolah di ITS itu juga dipaksa sama bapaknya, walaupun dia pergi ke kampus, tahu-tahu terus pulang lagi tidur gitu. Tapi setelah itu dia kabur ke Bali kan, kabur ke Bali, dia di sana banyak belajar lebih mendalami soal musik. Dia banyak ketemu dengan musisi-musisi barat seperti James Taylor, Shirley Bassey dan sebagainya, sehingga dia banyak. Oh, jadi ternyata ada sentuhan dengan musisi luar juga ya. Bahkan waktu itu ya. udah biasa ngejam di pub di Bali waktu itu sebelum dia bikin album. Mungkin di Kayu Api ya tempatnya musisi-musisi. Nah, itu luar berjam session saat itu. Lebih tepatnya Bung Rikon tahu lah kalau soal Bali. Ya mungkin kalau kita lihat Gombloh sudah demikian hebatnya membuat lirik-lirik dan bukan aransemen musik ya. Saya mau tanya kira-kira influence-nya dia dari musisi luar mana aja gitu kira-kira. Ya, ini akan kalau bicara keterpengaruhan ya tentunya lingkungan pada saat itu pada tahun 70-an ya band-band prog rock dari luar ya. Kalau saya bisa ingat dari segi warna musik keyboard yang kuat waktu itu yang bisa saya ingat adalah Procol Harum, karena Procol Harum itu sangat kuat dalam melodi dan iringan keyboard. Tapi tentunya masih banyak yang lain dan keterpengaruhan itu amat sangat layak dan wajar-wajar saja sesuai dengan masanya ya. Betul. Kalau kita simak juga karya-karya Gombloh nggak kelihatan banget istilahnya plagiat dari luar gitu ya. Jadi masih dia ada ide-ide yang dia tentunya ya. Artinya keterpengaruhan itu mungkin dari lingkungan, tetapi dia bisa menciptakan sendiri gaya khasnya sendiri, khususnya nada-nada pentatonik ya, pentatonik Jawa khususnya ya, dengan akord sendiri yang gampang ditebak oleh penggemar Gombloh. Wah, ini pasti lagu Gombloh nih karena memang unik gitu. Gitu. Oke, mungkin terakhir nih di segmen kedua akan kita putar lagu yang sebenarnya cocok untuk Agustusan ya, Kebiar-kebiar dari album berjudul sama, Kebiar-kebiar di tahun 79. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku.
Apabila pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Sing-singkan lengan, rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Indonesia, nada laguku, Indonesia, berikan teguh, selaras dengan simbolmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar Ya, itu tadi sebelum time sinyal ada kita putar kebiar-kebiar ya. Ini versi yang pertama kali ya kebiar-kebiarnya, betul? Enggak, tadi sebetulnya Bukan yang pertama ya. itu versi new version. new version, tapi bukan yang versi berikutnya lagi yang lebih. Versi berikutnya itu versi reggae dan disco mix. Jadi ada 4 versi ya. Ya, Yang versi original di album Kebiar-Kebiar, terus versi Yang tadi? new version yang baru tadi diputar itu zaman Gombloh udah solo karir. Jadi itu yang sering diputar sekarang ini itu new version. Jadi ya dari segi rekaman jauh lebih bersih dan lain sebagainya. Oke. Tapi sementara itu kalau saya lihat kok kayaknya
kurang memorable gitu. Saya ada beberapa unsur yang dihilangkan dari Ya, seperti bunyi-bunyian yang ada bunyi lonceng di tengah-tengah, terus di koras koras bagian belakang pun yang versi original itu kan suara cowok bariton gitu ya. Iya, betul. Sementara yang versi baru kan udah campur Iya, soal betul. cewek. Nah, yang lebih memorable lagi di koras itu ada keplok-keploknya. Plok itu yang di versi baru nggak ada, padahal itu Oh, sangat gitu. Jadi lebih ceritanya lebih kompleks ya versi lama. iya. Dan lagu ini kelihatannya udah jadi semacam lagu icon juga ya untuk Iya. untuk mungkin 17-an atau yang suatu lagu yang untuk membangkitkan semangat tentang Indonesia ya. Itu mungkin salah satu sumbangan Gombloh yang terbesar buat musik Indonesia. Bukan demikian Pak Pandu? Ya, sumbangan terbesar atau ikonik untuk Indonesia, tetapi justru menunjukkan betapa malangnya nasib si Gombloh ini. Artinya, ketika lagu Kebiar-Kebiar diperdengarkan tiap 17 Agustus dari Sabang sampai Merauke, orang malah nggak tahu siapa itu Gombloh, apa saja karya-karyanya, berapa albumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal pada 17 Agustus itu, yang kita dengarkan kan bukan hanya lagunya Ismail Marzuki, tetapi lagunya Gombloh. Kalau seorang Ismail Marzuki telah dikaruniai oleh pemerintah bintang Mahaputra dan seterusnya, kapan pemerintah memberikan bintang atau piala kepada betul. Gombloh ini? Padahal nasib dari karyanya kan sama, yaitu diperdengarkan secara rutin pada upacara kenegaraan. Nah, kita bisa menambahkan suatu kasus yang menarik. Apabila Anda masuk ke situs YouTube dan memasukkan kata Kebiar-Kebiar, maka lagu itu bukan hanya diperdengarkan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia dalam arti harafiah ya. Karena di sana ada misalkan saat Kebiar-Kebiar dibawakan di Manchester, Inggris misalkan, yaitu para mahasiswa Indonesia atau kelompok seni Indonesia yang main di luar negeri. Pada penutupnya mereka lagu penutupnya adalah lagu Kebiar-Kebiar. Iya, betul. Itu juga di Jepang atau di negara-negara lain itu bisa kita lihat di YouTube. Itu yang ada di YouTube-nya, yang tidak ada YouTube-nya kan ada banyak juga di juga. negara-negara lain. Betul. Jadi seluruh dunia lah Kebiar-Kebiar ini. Iya, bahkan teman saya yang dari Qatar ya, Mas Edi itu teman komunitas kita yang tinggal di Qatar. Setiap 17-an itu lagu ini selalu diputar katanya. Dan anak-anak Indonesia yang di Qatar nggak tahu itu lagunya siapa katanya. Jadi sungguh menyedihkan juga ya kalau melihat penghargaan bangsa ini terhadap Gombloh itu masih, dan terutama penghargaan pemerintah terhadap Gombloh masih kelihatannya masih nggak ada sama sekali. Ya, untuk itulah mari kita para penggemarnya itu mengangkat nama Gombloh beramai-ramai begitu sehingga dia berhak mendapat posisi gitu. Oke, kalau yang saya dengar nih Pak Pandu, mohon maaf ini cuma aja penambahkan. Kalau di penghargaan negara tampaknya memang belum ya. Cuman saya pernah dengar di waktu itu tahun 2005 bulan Maret itu ada semacam anugerah gitu, namanya Anugerah Bakti Musik Indonesia. Nah, cuman tampaknya memang itu nggak resmi dari RI gitu ya, mungkin barangkali dari masyarakat musik atau dari industri rekaman barangkali ya, saya kurang tahu benar gitu, tapi pernah ada gitu waktu itu dikasihnya waktu Hari Musik Indonesia ketiga di tahun 2005 30 Maret. Bukan penghargaan yang dari Mont Blanc itu. Oh, apalagi tuh? Ya, Mont Blanc itu kan perusahaan apa ya? Mont Blanc. Bolpen dari Swiss. Pernah Gombloh dapat penghargaan dari Mont Blanc. Justru bahkan dari luar, iya dari luar yang memberikan penghargaan. Itu saya tahu Remy yang menerima, itu saya ada fotonya di koran kan. Betul. Dan mungkin salah satu kenapa saya mengusulkan agar diadakan tema Gombloh ini adalah salah satunya untuk banyak mengenal karya-karya Gombloh buat penggemar progresif ya, bukan hanya penggemar musik biasa. Jadi bahwa menunjukkan bahwa Gombloh itu adalah satu mutiara terpendam dari musik Indonesia yang belum diangkat gitu ya. Ya, saya ingin menambahkan Mas Oni tadi ya, bahwa memang betul Dewan Kesenian Surabaya sudah meletakkan Gombloh pada posisi yang tepat, yaitu dengan dibuatnya patung Gombloh di Surabaya ya, di DHR, ya. Dan itu saya pikir ya memang harus begitulah ya, memang patut tepatnya. Kemudian kalau Mont Blanc itu penjelasannya begini. Jadi Mont Blanc ini perusahaan yang cukup banyak memberikan kontribusi kegiatan budaya di Indonesia, termasuk juga dalam penerbitan buku. Mereka menyponsori
Literary Katulistiwa Literary Award gitu ya. Itu untuk buku. Nah, rupanya untuk musik saya baru dengar tadi itu dia juga ikut-ikutan menyumbang gitu. Jadi ya bukan memang dari luar memang, tetapi dilewatkan oleh yayasan musik ya. Saya tidak tahu persis apa tadi namanya, tetapi kira-kira begitulah bahwa duitnya itu dari luar gitu. Kira-kira begitu. Ya, oke, mungkin lagu selanjutnya akan kita simak. Ini sebentar, sorry. Oke, jadi akan diputar 3 buah lagu berturut-turut ya. Dua dulu. Dari pertama adalah Sekar Mayang, dan dari album Sekar Mayang di tahun 81. Dilanjutkan dengan lagu Hong Wilaheng Sekaring Bawono. Oke, dari operator nampaknya ada masalah. Jadi mungkin kita akan putar dulu Sekar Mayang di tahun 81. Oh, udah oke. Oke, sudah oke, Pak? Ya, mungkin akan kita putar langsung Sekar Mayang. Dulu Kang Dede ya. Dilanjutkan dengan Hong Wilaheng Sekaring Bawono. Mingkar mingkuring angkara akarono karenan margi siwi sinawung resmine kidung sinubo sinukato
loro akarono karenan mati siwi sinawung resmining kidung sinubo sinukato Sopo entuk wahyuning Allah Yo dumilah mangulang ilmu bangkit Bangkit mikat reh mangukut Kuku taning jiwangko Sekar mayang Ong wilahing sekaring tawono langgeng Sekar kajang Ong wilahing sekaring tawono Ong wilahing sekaring tawono Ong wilahing sekaring tawono langgeng Sekar mayang Sekaring bawono langgeng Sekar kajang Ong wilahin sekaring bawono Ong wilahin sekaring bawono Sopo entuk wahyuning Allah Yo dumilah mangulang ilmu bangkit Bangkit mikat reh mangukut Kuku taning jiwanggo
Ya, 2 lagu berturut-turut, Sekar Mayang dari album Sekar Mayang tahun 81 dan dilanjutkan dengan Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng dari album Berita Cuaca di tahun 82. Ya, ini kedua lagu ini sama ya kira-kira ya lagunya, tapi ada perbedaan. Nah, mungkin Bung Arif bisa kasih penjelasan dikit kenapa, Pak Pandu mungkin kenapa lagu ini bisa dibuat dengan judul berbeda dan ada perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh Gombloh. Barangkali sebelum menjawab itu perlu dikomentari begini ya. Ada pepatah yang mengatakan apabila seorang seniman, apakah itu penulis, pematung, pemahat, sudah merasa puas dengan hasil karyanya, maka dia sudah mati. Ya. Kreativitasnya Itu mati. justru itu tidak progresif namanya karena tidak maju. Dan itu hanya berarti puas di situ. tidak maju, tidak progresif. Tidak gitu. progresif. Ya. Hal yang sedemikian yang berlaku dengan dua lagu tadi. Ya. Ketika Gombloh menyusun, mengkomposisi Sekar Mayang, kira-kira di dalam benaknya dia tidak merasa puas gitu. Kita bisa bayangkan, apapun juga ya, kemudian dia membuat versi barunya yaitu Hong Wilaheng, lagu yang kedua tadi. Padahal liriknya itu sama, yaitu mengambil dari puisi klasik keraton Mangkunegaran ya, Mangkunegaran 4 ya. Abad 19 itu tadi. Jadi bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa pasaran seperti sekarang ini. Kemudian ketika dengan aransemen yang berbeda, panjang lagu yang berbeda ya, dan suasana yang berbeda. Yang satu barangkali lebih ngepop, yang kedua tadi lebih ke mistis yang bisa dibandingkan dengan Merah Putih Bersilang di Mukaku tadi itu. Ya. Dan yang jelas ini perlu ditambahkan sebelum kita nanti lupa bahwa lagu yang terakhir tadi, Hong Wilaheng tadi, pernah dibahas dalam suatu simposium musik di luar negeri oleh seorang pengamat musik dari luar, ya, di mana lagu ini dianggap sebagai salah satu lagu progresif Indonesia. Sekali lagi ini lagu progresif ya. Anda nggak akan pernah mendengar lagu ini lagu pop Indonesia, ini progresif Indonesia. Sudah pernah diakui oleh luar bahkan ya. Dan dibahas oleh luar gitu. Ya karena kebiasaannya kita kan begitu. Contohnya band kita Diskus ya, di sini nggak populer kan. Padahal di luar begitu mendapat tempat yang sangat terhormat. Bahkan di rating majalah masih dianggap di atas Steve Hackett. Tapi di Indonesia sendiri mungkin ya nggak sepopuler itu ya. Nah, seperti juga Gombloh, makanya dalam tema kali ini saya mengangkat seperti saya bilang tadi, mutiara yang terpendam, bahwa kita sebenarnya punya tokoh progresif ya, yang mungkin sampai saat ini banyak orang progresif sendiri nggak nganggap itu progresif. Bahkan ada SMS yang masuk menganggap nih alirannya nggak progresif nih, nggak dicocok katanya, nggak dibahas katanya. Justru saya balik bertanya, sebenarnya menurut Anda itu progresif itu apa gitu? Kalau Anda menganggap progresif itu hanya seperti Dream Theater dan kawan-kawan, berarti Anda nggak ngerti apa itu progresif ya. Kalau kita lihat misalnya contohnya Pink Floyd lah ya. Pink Floyd itu kan kalau dari sisi komposisi tidak progresif, tapi apa yang karya-karya yang ditampilkan baik dari segi lirik maupun revolusi dalam bunyi-bunyian itu susah untuk kita tidak mengatakan itu progresif. Demikian juga The Beatles ya, mungkin saya Pak Pandu juga sebagai dedengkot The Beatles, saya berapa kali pernah membuat tema The Beatles sampai 3 kali bahkan. Itu mungkin masih banyak yang menganggap kok Beatles progresif gitu. Tapi setelah saya jelaskan bahwa pada masa itu sangat progresif, bahkan kalau beberapa lagu sampai saat ini masih kita anggap sebagai sangat progresif gitu. Jadi kelihatannya Gombloh juga dari sisi yang kita nggak tahu secara mendalam masih dianggap seperti nggak seperti itulah gitu. Barangkali penjelasannya adalah era waktu ya. Bahwa ketika konteks antara Beatles dan Gombloh tadi, ketika Beatles pada tahun-tahun tertentu sudah meninggalkan irama-irama rock and roll-nya, maka dia bisa disebut progresif karena dia sudah menemukan bentuk-bentuk formula-formula baru yang tidak biasa pada zamannya. Ini konteks zamannya berpengaruh. Kebalikannya dengan Gombloh, pada ketika saat dia memulai, pada saat itu dia bermain sangat amat progresif. Ketika pada saat-saat tertentu dia harus terjun ke dunia pop atas nama perut dan ekonomi, dia sudah tidak progresif lagi. Jadi kita harus membatasi pembicaraan pada konteks masa waktu. Ya. Karena Gombloh itu di tahun 80-an mengeluarkan album-album yang sangat ngepop ya, seperti lagu Ku Gadaikan Cintaku gitu kan. Jadi
itu adalah karena tuntutan dia untuk mencari nafkah saat itu. Artinya kita mungkin kebanyakan orang berpikir Gombloh itu ya seperti image yang keluar adalah Kugadaikan Cintaku gitu. Itu orang di luar Jawa Timur dan Jawa Tengah, saya rasa orang Jakarta akan menganggap Gombloh itu ya di radio. Di radio, aku dengar. Dia nggak pernah tahu nadia atmosfer, kebiar-kebiar. Nah, justru karena itu kita di sini memperkenalkan bahwa Gombloh punya karya-karya yang progresif gitu. Mudah-mudahan penggemar progresif dan penggemar acara ini bisa terbuka juga pemikirannya bahwa kita punya banyak punya karya-karya dalam negeri yang progresif ya. Oke, mungkin time sinyal ya. Setelah itu kita akan simak beberapa lagu lain. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah dibahas tentang Sekar Mayang dan Hong Wilaheng. Ini mungkin liriknya lebih ke mistis ya Pak Pandu. Ya, kira-kira begitulah. Karena sengaja diciptakan seperti itu, khususnya pada kodanya tadi ya, endingnya tadi kan seperti orang bermantra gitu. Mantra, Hong Wilaheng. Ya. Itu waktu dibahas di luar itu juga membahas mengenai liriknya juga dan selain musiknya tentunya. Iya, saya pikir overall lah. Termasuk itu permainan biolanya yang meliuk-liuk. Tadi ada benar ada permainan biola yang itu kan luar biasa sekali. Ya, betul. Kalau orang Indonesia dengar biola itu paling-paling kalau tahun 70-an itu Idris Sardi membawakan ilustrasi film. Tetapi ketika ini dibawakan secara live show ya, dalam rekaman live show dengan nada-nada seperti itu, teknik permainan teknik permainannya yang luar biasa itu siapa namanya? Wahid Aji. Itu luar biasa sekali dan itu terjadi pada berapa tahun yang lalu? 35 tahun yang lalu lah. Itu musisi pendukung Gombloh juga nggak main-main kelihatannya orang-orang yang itu orang-orang terkemuka dari Surabaya, artinya musikus terkemuka dari Surabaya itu. Ya kayak party gitarisnya itu kan luar biasa sekali. Betul. Nah, permainannya. Jadi dia bikin bridge melodi antara chord dengan chord yang dan itu tidak banyak diketahui ya oleh generasi saat ini. Saya pikir tadi Bung Rikon amat sangat berjasa sekali mengungkap Gombloh siang-siang ini. Banyak orang terkaget-kaget saya pikir loh, kok ada lagu Indonesia seperti ini gitu loh. Ya, benar, kalau disimak tadi di kebiar-kebiar itu kalau kita dengerin benar ada selipan suara melotron. Nah, padahal itu tahun 81 ya, barangkali baru segelintir pemusik yang pakai melotron, apalagi ini untuk lagu kayak semacam folk ini ya. Yang melotron tuh yang original versinya pakai lonceng, suara lonceng. Lebih lagi ya. Tadi salah salah puter. Kita akan simak sekarang ada sebuah lagu dari Gombloh nih, mungkin saya udah dengar lagu ini, salah satu lagu favorit saya juga, berjudul I Gede Mataram. Di antara rambu lalu lintas tengah keramaian simpang 4, di bawah terik sinar lampu dunia, bertugas seorang polantas. Ia berpangkat pembantu letnan 1, gede hitam berkumis, bernama Gede Mataram. Ia menolong siapa saja, biarpun orang hina papa I Gede Mataram. Ia menyalahkan siapa saja, dari tukang becak sampai orang ternama, kalau mereka bersalah.
bertugas dari pagi sampai sore dengan tidak mengenal arti lelah. Dharma baktinya disumbangkan untuk negara. Ia berpegang pada Sabta Marga sebagai sumpah prajurit utama Indonesia. Ia berpegang pada keadilan sebagai seorang umat Indonesia yang beragama. Ia seorang patut dicontoh sebagai warga negara. Ia seorang patut dicontoh, Teladan prajurit utama. ia seorang patut dicontoh oleh generasi muda. Ia seorang patut dicontoh, Penegak bangsanya. Igede Mataram. Seorang patut dicontoh sebagai warga negara. Ia seorang patut dicontoh oleh warga kota dan semua. Ya, Igede Mataram dari album Kebiar-Kebiar di tahun 79. Oke, sebelum membahas tentang lagu ini, saya mau membacakan bahwa saya terima di wall Facebook saya. Ini dari menantunya almarhum Gombloh dengan nama Facebooknya Lembayung Langit Senja, menulis, kami sekeluarga lagi dengerin siaran Bung Rikon tentang almarhum Bapak. Salam buat semua yang di sana. Hidup Gomblohisme. Ya, itu Gombloh hanya punya satu putra ya, dan Lembayung Langit Senja ini adalah mantu dari almarhum Gombloh. Oke, terima kasih Mbak Lembayung yang baru add ke Facebook saya. Saat ini sedang hamil ya, menantikan cucu dari Gombloh yang mudah-mudahan akan sehebat dari kakeknya nanti dia. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, mengenai Facebook juga mungkin perlu disampaikan juga bahwa rekan kita ini, dua pakar Gomblohisme, telah membuat komunitas ya di Facebook, namanya adalah Memories of Gombloh. Jadi kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang komunitas Gombloh dan lagu-lagu Gombloh,
Silakan buka di Facebook Memories of Gombloh. Di situ lengkap ya lagu-lagu Gombloh semua sudah diupload. Mau denger yang album mana aja ada semua. Oke, kita bahas sedikit mengenai IGD Mataram. Lagu ini adalah menceritakan tentang seorang polisi yang jujur ya, yang pada zaman ini sangat langka. Bahkan pada masa itu pun dia membuat lagu ini berarti sudah banyak polisi yang tidak jujur ya mungkin ya saat itu. Sehingga dia perlu menampilkan seorang sosok IGD Mataram yang polisi yang jujur dan mengabdi pada negara. Yang saya agak tertarik bahwa dia menampilkan polisi seorang Bali ya. Kebetulan saya orang Bali dan saya tahu betul bahwa pada era itu 70-an orang Bali yang merantau kalau nggak jadi polisi jadi tentara waktu itu. Sebagian besar banyak sekali polisi orang Bali. Bahkan di tahun ada satu lagi. Kalau nggak polisi, tentara ya menteri. Menteri enggak lah. Menteri sangat jarang orang Bali ya. Tapi cuma satu. Jadi pada saat itu tahun 70-an bahkan kepala lalu lintas di Jakarta tuh Putra Astaman ya, seorang Bali. Jadi Gombloh tuh waktu itu sudah melihat dari sisi sosiologis juga karena dia juga bergaul dengan orang Bali ya banyak ya. Mungkin Pak Pandu bisa kasih penjelasan Pak? Ya tadi itu kembali ke tema-tema lirik-lirik Gombloh yang bisa apa saja termasuk polisi ini kan luar biasa. Tetapi seorang seniman yang baik memang harus memotret lingkungannya ya. Kalau baik ya dibilang baik, kalau jelek dibilang jelek. Dan itu tidak berarti bahwa seorang polisi yang tidak korup, yang diekspos oleh Gombloh itu tidak berarti kita akan bicara dalam ranah politik. Kita bukan berbicara politik, itu adalah kenyataan dalam masyarakat. Fakta ya Pak. Fakta. Dan misalkan tadi dalam dimensi antar ruang, kalau kita dengar baik-baik liriknya, dia menyatakan bahwa di Indonesia itu ada korupsi dan itu kejadian sekian tahun 70-an dan 80-an ya sudah bicara. Jadi kalau kita dalam forum lagu membahas progressive rock dan ada kata-kata korupsi, ada kata-kata polisi yang jujur atau polisi yang tidak jujur, ya mohon maaf ini bukan bicara politik, tapi kenyataan masyarakat. Apalagi bukan bicara politik praktis ya, tapi kita bicara masalah politik keadaan di bangsa ini gitu. Kalau toh bicara politik itu hal-hal saja rasanya. Kalau Anda dengerin album Animalsnya Pink Floyd, itu politik banget. Apakah itu bukan album progresif? Kalau Anda nganggap itu bukan album progresif, berarti Anda tidak tahu apa itu progresif. Justru progresif umumnya liriknya ya politik, bukan cinta kan. Progresif tuh salah satu cirinya bahwa lirik-liriknya itu tidak ada lirik cinta antar manusia, laki perempuan maksudnya. Tapi bisa cinta kepada orang tua, cinta negara, cinta agama dan alam ya tentunya. Jadi kalau salah satu lirik cinta itu memang ditabuhkan dalam progresif. Saya kok malah punya ide ya, lagu IGD Mataram ini kita rekam dan kita bawa ke Mabes Polri. Inilah persembahan seorang Gombloh ya, yang memuja polisi ya, dengan segala kenaifannya, barangkali naif ya nih. Tetapi alangkah indahnya kalau polisi Indonesia itu akan seperti itu. Mataram ya. Yang mau kalah sama Bung Haryatmo ya, kita mungkin perlu menyerahkan lagu Gede Mataram itu ke polisi. Oke, mungkin waktu sudah semakin larut ya, makin mendekati akhir. Kita simak lagu yang banyak pengaruh dari Pink Floyd ya, berjudul Seblak-Seblak Bunga Elektronika. Berkuncup biru dan merah, berkelopak tangan bersenyawa, berselimut asam arang pipi, berbusana rapi, kembang kimiawi, menegur sepi. Gerak tangan gemulai, beriringkan ketuk waktu, berpacu dalam arena bebas semu. bunga elektronika.
Kadangkala menangis rindu, kadangkala sombong bagaikan Sodom, sangku Gomora. Gerak tangan terlatih beriring ketepatan jadwal, berpacu dalam arena bebas lepas. Bunga elektronika berkuncup biru dan merah. Bunga elektronika kumpulan ion dan rumus. Berserakan di padang randukan. Sebelah-sebelah semayam di hatimu, gertak-gertak menantang di depanmu. Panas hari selimut di tubuhmu, panas hati mendekam di dadamu. Kan kau diamkan, kan kau agungkan, kan kau agungkan. Kau ponga gertak. Bunga elektronika berkuncup biru dan merah, berkelopak tangan bersenyawa. Berselimut asam arang pipi, berbusana rapi, kembang kimiawi menegur sepi. Gerak tangan gemulai beriringkan ketuk waktu, berpacu dalam arena bebas, berpacu dalam arena luas semu. Ya, itu tadi sudah kita putar, berjudul Seblak-Seblak Bunga Elektronika dari album Kebiar-Kebiar di tahun 79. Di awal-awal mungkin ada pengaruh psychedelic dari Pink Floyd ya,
Shine on You Crazy Diamond sedikit. Tapi nggak kelihatan seperti menjiplak gitu ya. Jadi ada keterpengaruhan ya. Kalau liriknya sendiri, lagu ini tentang apa nih Pak Mas Arif? Saya bingung juga ya. Udah bertahun-tahun saya itu mengkaji lirik ini kok nggak ngerti. Tapi kalau dari bahasanya ini, kalau tadi Pak Pandu bilang apa? Kalau dari segi progresivitasnya merah putih bersilang di mukaku itu skala 1 sampai 100 itu 101. Kalau ini 140 ini. Nah, ini agak kalau kita dengarkan sekilas ini kok seolah-olah berbau ilmiah gitu loh ya. Kok ada kembang kimiawi, bunga elektronika dan sebagainya. Padahal background Gombloh itu kan arsitek, bukan kimia, bukan elektronika gitu. Ya. Dan kalau saya lihat tadi di komposisinya, kalau menurut kaidah progresif ada perubahan tempo, dia sudah melakukan itu tadi. Beberapa bagian ada yang berubah, kemudian berubah lagi gitu. Jadi kesan progresifnya bukan mengada-ngada kalau saya tampilkan ini sebagai kaidah progresif gitu. Justru liriknya ini sangat progresif sekali. Sebetulnya apa yang mau dia tampilkan, apa mau dia potret, apa yang telah dia potret itu adalah sudah jelas, tapi bagaimana menyampaikannya dengan bahasa yang halus gitu loh. Nah itu tadi mungkin kalau kita bandingkan, saya tadi udah bahas bahwa Gombloh itu dalam menyuarakan masalah sosial, kritik itu tidak kasar, tapi halus dan sangat elegan, intelektual lah gitu. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Doel Sumbang, itu kan agak kasar, Jamrud itu kasar sekali bahasanya. Iwan Fals pun juga kurang intelektual dibanding Gombloh. Itulah kelebihannya Gombloh yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, setelah bertahun-tahun saya menganalisa lagu ini tentang apa itu bunga elektronika, berkuncup biru dan merah, berkelopak tangan bersenyawa dan lain sebagainya. Itu bunga elektronika itu adalah kembang, bunga itu kembang. Elektronika itu simbol kemajuan zaman. Jadi bunga kegemilapan lah, kembang primadona dugem lah istilahnya. Terus berkuncup biru dan merah. Biru itu blue, feeling blue. Jadi dia itu blue dan merah tuh dengan amarah gitu ya. Nah, terus unsur LCD itu merah, berselimut hijau, kuning. asam arang pipih. Ini asap rokok ini. Dan berbusana rapi kembang kimiawi. Kembang kimiawi ini parfum. Parfum ya. Oke. Kembang kimiawi parfum. Menegur sepi, gerak tangan gemulai, beriringan ketuk waktu. Jadi itu menari. Dia itu adalah penari, ya, yang memakai parfum, berselimutkan asap rokok di tengah gemelapan dunia dugem, dan dengan rasa bete tapi marah, entah gimana lagi perasaan nggak karu-karuan. Padahal intinya dia itu adalah seorang apa ya? Udah kasarannya dia itu biar agak cepet aja, dia itu adalah sudah potret penari striptis. Tapi striptis malah. Tapi kalau kita baca lebih ke bawah lagi, kadang kala menangis rindu, kadang kala sombong bagaikan Sodom, seangkuh Gomora. Nah, Sodom Gomora itu kan simbol homoseksualitas. Betul. Jadi dia itu ada striptis yang homoseksualitas, striptis banci yang ya, lesbi. kira-kira banci mungkin. Lesbi, bukan banci. Bukan, Sodom Gomora kan homoseksual. Homoseksual kan bukan banci kan. Nah, terus sudah kita lihat-lihat yang lainnya, misalnya panas hari selimut di tubuhmu dan panas hati mendekam di dadamu. Itu artinya rutinitas dia itu ya gitu. Dia tuh tidurnya siang hari dengan hati yang panas, kerjanya malam hari. Ya, ternyata lagu ini yang tadinya saya pikir berbau ilmiah kok malah berbau dunia malam, dunia gemerlap malam. Ya, tapi bahasanya pakai bahasa ilmiah. Ya. Jadi nggak terpikir, setelah sekian tahun saya baru paham gitu loh. Jadi butuh waktu cukup lama untuk menganalisa karya-karya Gombloh, lirik-liriknya. Oke, Gombloh ini album-albumnya udah cukup banyak ya, ada 10 saya mau lebih lagi. Bisa disimpulkan dari omongan Mas Arif tadi adalah tadi kita udah sepakat bahwa Gombloh bisa menulis lirik berdasarkan apa saja. Dan yang dalam hal ini yang bisa ditambahkan adalah dia juga menulis lirik dengan cara surrealistik, jadi tidak nyata, seolah dalam alam mimpi. Ini kira-kira sebelah ini setara dengan nadia dan atmosfer ya. Cara dia menyampaikan ini sedemikian halus, lembut, dan orang harus mikir dulu apa maksudnya ya. Ada beberapa sih
seniman-seniman musik Indonesia yang memakai surrealistik ini, misalkan Hari Rusli ya, tetapi tetap Gombloh mempunyai ciri khas ya, yang banyak. Hampir setiap albumnya itu ada lagu dengan lirik-lirik surrealistik gitu. Ya, oke. Mungkin pembahasan kita udah cukup panjang, dan yang buat yang pengen tahu lebih banyak tentang Gombloh bisa bergabung di Facebook Memories of Gombloh. Jadi di situ bisa ngebahas soal liriknya, mungkin mendengarkan seluruh karya-karyanya, juga berkenalan dengan para pencinta Gombloh. Mungkin pembahasan kita sudah sampai di sini ya. Terima kasih buat yang sudah memberikan masih banyak Gomblohismenya ya, bahan masih banyak. Mungkin di lain waktu kita bisa bergabung lagi untuk acara-acara Gombloh berikutnya. Terima kasih Bung Arif dan Mas Pandu, Pak Pandu, juga Mas Oni udah nemenin saya. Terima kasih juga yang udah SMS, dan lagu terakhir adalah Sabdo dan Wejangan. Terima kasih. Aduh pangeran